Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Puja di channel Rais Buryete. Jika channel ini bermanfaat jangan lupa klik like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Gitu ya. Jadi intinya di sini dari marketing mix ini ada 4 komponen yang dihasilkan. Jadi ada produk, ada price, ada place, dan juga promotion gitu ya. Nah, jadi produknya apa aja, terus price-nya apa aja, place-nya, promotion-nya. Nah, promotion ini bagaimana cara kita melakukan promosi kepada customer-customer yang tadi yang sempat Ibu bahas. Nah, pada saat kita melakukan promotion itu kita juga harus berpikir seharusnya place-nya di mana nih kita harus melakukan promosi ini. Baik kita melakukan promosi ini di media sosial atau di marketplace yang ada, atau kita melakukan promosi secara secara online menggunakan website yang kita bangun sendiri dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam marketing mix ini teman-teman bisa lihat ya, di sini adanya people, ada physical environment, dan juga ada proses. Jadi ada proses di dalamnya untuk membentuk sebuah marketing mix ini. Terus juga ada physical environment. Jadi ada orang yang berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung gitu ya, untuk menentukan produknya itu apa, terus juga harganya yang tepat tuh berapa gitu untuk menjual satu produk tersebut, produk atau service dan lain sebagainya gitu ya. Dan tempat marketplace-nya tuh apa yang harus kita gunakan untuk untuk melakukan marketing secara online tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita definisikan gitu ya, marketing mix itu merupakan sebuah kombinasi, the combination between among product, price, place, dan juga promotion. Jadi di sini untuk apa kombinasi dari sebuah 4 komponen tersebut untuk meningkatkan penjualan di dalam di pasar gitu ya, ke pasar sasaran atau tujuan dari pasar tersebut, sehingga bisa meningkatkan penjualan dari produk atau service yang dijual dari sebuah organisasi atau company yang tempat kita melakukan marketing tersebut gitu ya. Nah, terus juga internet memengaruhi konstruksi bauran pemasaran atau marketing ini, Bu, ganti aja ya, marketing mix ya, marketing mix. Dan oleh karena itu sebuah e-bisnis gitu ya perlu mempertimbangkan gitu ya pengaruhnya itu ketika ingin mengembangkan dan juga menerapkan strategi pemasaran elektronik mereka yang ada di dalam company-nya mereka. Nah, jadi kalau misalnya kita runut lagi nih, pertama kita melakukan identifikasi target market. Jadi melakukan identification terhadap market target yang kita inginkan. Jadi marketnya apa aja nih? Nah, balik lagi nih ke sini. Nih, jadi pasar kita tuh apa aja? Jadi ada ada gender, terus ada age-nya, terus balik lagi produk kita tadi sesuainya dengan siapa? Perempuan kah, laki-laki kah yang akan menggunakan, atau both of them gitu ya, atau keduanya. Terus ada juga usianya, terus ada taste sama fashion-nya yang Ibu bilang tadi. Mungkin ada seorang perempuan yang lebih prefer menggunakan jeans gitu ya, compare tuh menggunakan rok gitu dan lain sebagainya, atau ada laki-laki yang lebih suka menggunakan celana bahan compare to celana jeans dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi di sini merupakan salah satu measurement. Jadi perhitungan pengukuran kita dari segmen pasar yang Ibu jelaskan ini hanya beberapa bagian ya dari segmen pasar itu gitu ya. Nah, terus nanti setelah itu kita sudah melakukan identifikasi terhadap target market ya, kita melakukan pengembangan sebuah strategi yang kita berfokus pada bauran pemasaran atau marketing mix. Bentar, Ibu lagi dulu. Marketing mix. Nah, dari marketing mix ini, jadi nanti dari marketing mix ini dihasilkanlah beberapa komponen. Jadi kayak produk, price, place, sama promotion. Jadi berapa harga produk yang harus kita jual gitu ya. Terus juga tempat penjualannya di mana, terus promosinya seperti apa, prosedurnya seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, di sini ada satu gambar tentang target market. Jadi target market ini
ada produk, ada promotion, ada price sama place gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita mau berbicara tentang keberhasilan suatu produk gitu ya, atau produk atau services lah di sini, karena kan kita bisa menjual produk, terus juga kita bisa menjual sebuah services atau layanan yang ibu bilang tadi. Tadi bisa dikatakan Devri ibunya bisa menjual kebaya, atau ibu sebagai konsultan bisa menjual layanan gitu ya, sebagai produk ibu gitu ya. Tergantung dari banyak faktor gitu loh, kualitasnya atau harganya malah lebih murah dari produk yang dijual katakanlah oleh Puja gitu dibandingkan dengan apa yang dijual oleh ibu gitu tadi ya. Terus aplikasinya, apakah aplikasinya mendukung ataukah dan misalnya konstruksinya, misalnya ketika kita berjual sesuatu yang dibangun gitu ya, apakah construction-nya itu lebih kokoh dibandingkan yang lain gitu, dibandingkan kompetitor kita yang lain. Terus juga bagaimana packaging-nya. That's why kadang orang lebih memikirkan packaging karena yang ibu bilang tadi lebih eye catching, lebih menarik gitu ya dibandingkan dengan produk-produk di perusahaan kompetitor lain atau organisasi yang lain gitu ya. Terus juga bagaimana usability-nya, kegunaannya itu apakah user friendly kah ataukah bisa digunakan dengan mudah kah misalnya dibandingkan dengan produk-produk yang lain gitu ya. Nah, terus juga on the other side, produk itu memang harus sesuai dan juga sesuai dengan ekspektasi yang Devri tadi sempat bilang. Kalau misalnya belanja di Shopee, Bu, gambar-gambarnya itu lebih real. Jadi kalau misalnya beli sesuatu tuh tidak mengecewakan. Nah, itu memberikan satu poin plusnya gitu ya. Nah, tapi di situ selain kita telah memenuhi gitu ya, fulfilling dari customer satisfaction about the product itself gitu ya, kita juga harus kalau bisa melebihi expectation dari pelanggan tersebut. Misalnya nih, pelanggannya berharap ini ternyata dapat lebih. Nah, jadi pelanggannya merasa satisfaction, jadi nanti ada istilahnya repeat order gitu ya. Misalnya repeat customer atau loyal customer gitu ya, yang terhadap barang-barang yang kita inginkan untuk beli gitu ya. Nah, terus promosi ini merupakan salah satu komponen dari target market itu gitu ya. Jadi sebagai elemen dari market mix ini, promosi ini melibatkan komunikasi tanpa henti. Istilahnya itu yang ibu bilang tadi. Misalnya ibu menjual sebelumnya menjual ke Dewi Natasha hanya 5 produk sampo. Ternyata karena ibu approach terus ibu pepet terus si Dewi, nih pokoknya beli ya ini yang sebelumnya 1 bulan Dewi hanya membeli 5 sampo dari produk ibu gitu. Ternyata karena ibu selalu melakukan komunikasi secara terus-menerus, konsisten gitu ya, menjelaskan kepada Dewi produk ibu itu baik, manfaatnya ini, kelebihannya dari produk lain dan lain sebagainya gitu ya, sehingga Dewi menambah kuantiti membeli produk ibu per tiap bulannya yang dulunya 5 produk per bulan ternyata sekarang menjadi 10 gitu ya. Nah, lagi-lagi kita menggunakan internet sebagai saluran, sebagai pipe-nya gitu loh. Jadi sebagai pipa-pipa untuk menyampaikan keinginan kita, menyampaikan kelebihan atau keunggulan dari produk yang kita jual terhadap produk-produk yang dijual sama kompetitor lain gitu ya. Nah, terus juga selain itu juga kita juga bisa menggabungkan berbagai teknik-teknik dalam mengkomunikasikan produk-produk kita. Makanya kan kalau teman-teman lihat deh orang-orang sales gitu ya, orang-orang marketing tuh ngomongnya pintar banget, kayak iya pokoknya ini sehingga kita merasa terajak gitu loh. Dan seringkali juga banyak sekali kita merasa tertipu dari marketing yang terlalu berlebihan. Teman-teman mungkin pernah merasakan lah ya, maksudnya apalagi misalnya ada bapak-bapak gitu ya, misalnya salesnya perempuan cantik terus mepet-mepet terus, ya udah deh akhirnya beli, terus nyampe rumah dia kena marah istrinya gitu kan, karena ini kok dibeli kan kita udah ada dan lain sebagainya gitu. Nah, that's the power of marketing. Jadi itulah hebatnya sebuah pemasaran atau marketing gitu ya, apalagi sekarang marketingnya secara online tanpa batas, nggak perlu biaya harus mendatangi rumah customernya door to door, bisa menggunakan WhatsApp, di WhatsApp terus di teleponnya lewat WhatsApp, jadi nggak perlu internet, nggak perlu pulsa dan lain sebagainya, terus nggak perlu SMS karena perlu menggunakan WhatsApp, hanya menggunakan internet gitu, yang sehingga udah all in, kita bayar internet, kita bisa telepon, kita bisa melakukan texting, bisa mengirim file dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nah komponen berikutnya dari marketing mix ini adalah harga, the price gitu ya. Nah, jadi harga ini
diproduksi atau misalnya dihasilkan timbullah satu harga gitu ya dalam satu produk itu berdasarkan biaya dari memproduksi barang tersebut gitu ya, terus juga biaya distribusi dan juga tingkat atau persentase pengembalian investasi. Nah, itulah yang kita bilang keuntungan. Misal, ibu memproduksi satu baju, Devri deh, tadi mamanya Devri memproduksi satu kebaya, biayanya itu 75.000. Nah, sedangkan 75.000 nanti biaya distribusinya tadi ke customernya katakanlah ongkirnya 25.000, berarti 100.000. Nah, dari situ si mamanya Devri ingin mengambil keuntungan katakanlah 20% gitu.